Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Meta Anggraini dari kelompok 1 dengan NIM 202303030799. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan inovasi Happily pemantauan kesehatan mental dan stres. Di sini ada biodata saya ya. Next. Di sini ada latar belakang, yang dimana stres yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Masalah kesehatan mental dan stres adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dukungan dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental sangat penting dan membantu individu yang mengalami masalah ini. Remaja adalah kelompok individu yang paling rentan mengalami gangguan mental atau kesehatan mental. Masa remaja ditandai dengan banyaknya perubahan-perubahan dan persoalan dalam kehidupan remaja. Husna dan Rusli 2019. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya perubahan fisik, perubahan mental, dan perubahan sosial, dan perubahan emosional. Malfasari et al. 2020. Dukungan juga bisa dengan adanya teknologi yang dapat digunakan untuk memantau kesehatan mental dan stres yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Next. Di sini ada permasalahan. Masalah isu tumbuh kembang remaja tidak hanya seputar akademis maupun sosial, tetapi juga soal kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental pada remaja kerap kali muncul karena adanya tuntunan untuk mulai hidup mandiri dan dapat mengatur segala sesuatunya sendiri. Gangguan mental pada remaja 10-17 tahun di Indonesia menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, sementara 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental. Dalam 12 bulan terakhir, angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Next. Di sini ada alternatif solusi yang ditawarkan. Jadi kelompok kami ini membawa aplikasi Happy ini dibuat untuk penanganan masalah kesehatan mental melalui penyediaan informasi dan dukungan online yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan memberikan dukungan emosional dalam upaya mengatasi tantangan. Kini telah terdapat aplikasi serupa yang berfungsi sebagai stress checker seperti aplikasi Happily. Next. Di sini ada tujuan. Tujuan di sini dibagi dua. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum di sini membantu remaja dalam meningkatkan pengetahuan dengan keterampilan menjaga kesehatan mental secara komprehensif. Dan sini ada tujuan khusus, yaitu yang pertama ada aplikasi sistem kesehatan mental memberikan fasilitas screening kondisi kesehatan mental bagi para remaja. Yang kedua ada aplikasi sistem kesehatan mental bagi remaja memberikan fasilitas edukasi terstruktur untuk mengenal masalah kesehatan mental pada remaja. Yang ketiga ada aplikasi sistem kesehatan mental dapat mendeteksi gejala awal gangguan kesehatan mental dan mengelola stres secara efektif. Next. Di sini ada metode. Jadi metode yang kita pakai ini adalah siklus metode spiral, yang dimana di sini ada analisis resiko, perancangan sistem, pengembangan dan implementasi, pengujian, pemeliharaan. Jadi yang di sini ada analisis resiko. Dalam pembuatan aplikasi mental health ini digunakan telah telah literasi dari beberapa sumber sebagai acuan gagasan inovasi seperti website, artikel, jurnal, dan aplikasi. Dan di sini selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem pembuatan aplikasi melalui beberapa proses awal yang melibatkan tahap penting untuk memastikan aplikasi yang dibuat kebutuhan pengguna dan berfungsi dengan baik. Dan selanjutnya ada pengembangan dan implementasi. Desain aplikasi yang telah dibuat kemudian dikembangkan dengan diimplementasikan untuk memastikan sesuai kebutuhan pengguna dan dapat memberikan solusi alternatif bagi pengguna.
Kemudian ada pengujian. Setelah pengembangan dan diimplementasikan, aplikasi ini diuji untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik, memperbaiki kesalahan sejak dini, dan membantu dalam memastikan kualitas serta kendala sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini ada selanjutnya ada pemeliharaan. Tahap terakhir yaitu pemeliharaan, di mana sistem yang telah dikembangkan dan dipelihara untuk memastikan bahwa tetap berfungsi dengan baik, dan pemeliharaan melibatkan perbaikan bug, peningkatan fitur, dan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan penggunaan dan lingkungan teknologi. Next. Nah, di sini ada rancang bangun inovasi. Yang pertama kalau kita masuk ke aplikasinya yaitu ada login, verifikasi, identifikasi, dan pas di mana kita di verifikasi identifikasi ini ada pilihan. Yang pertama ada hasil skor, screening stres, daftar menu, screening mental, hasil skor. Dan nanti kita habis milih di antara salah satu dari itu akan ada informasi. Selanjutnya pencet menu, nanti ada muncul lagi stres, edukasi tindak lanjut, mental, dan edukasi tindak lanjutnya lagi. Next. Dan sini ada kebermanfaatan dan keberlanjutan. Dengan adanya aplikasi ini, sistem manajemen kesehatan mental pada remaja akan membantu petugas kesehatan dalam melakukan screening untuk pemeriksaan dan juga kesehatan remaja di berbagai wilayah. Aplikasi ini memberikan dampak positif terhadap pernyataan status kesehatan mental bagi remaja. Peningkatan akses yang dan layanan kesehatan mental pengguna untuk mengakses layanan kesehatan mental dari mana saja. Pengelolaan stres yang lebih baik dengan adanya aplikasi ini yang menyediakan terkait untuk membantu penggunaan mengelola stres. Keberlanjutan sistem rencang untuk dapat diperbarui dan dikembangkan memastikan rele- relevansi dan efektivitas jangka panjang. Next. Di sini ada originalitas ide. Jadi aplikasi Happily ini merupakan contoh pengembangan dari beberapa produk, website atau aplikasi yang serupa dan sudah ada, yaitu aplikasi Better Me dan website Ibunda ID Halodoc. Aplikasi ini menciptakan solusi yang komprehensif dan inovasi dalam mengelola kesehatan mental dan stres. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan responsif terdapat kebutuhan pengguna dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan menggunakan metode spiral yang memungkinkan pengembangan dapat terus diperbarui dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik pengguna dan memastikan bahwa layanan kesehatan mental dapat diakses oleh semua orang. Next. Di sini ada efektivitas pelaksanaan inovasi. Pada tahap analisis resiko dilakukan selama kurang lebih waktu 1 minggu. Setelah analisis resiko selesai, kami melanjutkan ke tahap perancangan, sistem desain gagasan inovasi, pengembangan dan implementasi, pengujian, pemeliharaan membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 hari. Next. Jadi kesimpulannya itu dari kelompok kami adalah pembuatan aplikasi Happily ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui berbagai aspek kesehatan bagi remaja seperti mengetahui permasalahan mental, mengidentifikasi tingkat keparahan mental dan stres melalui tes yang disediakan, serta informasi mengenai cara penanganan mental health dan stres. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.